Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Sunia Ginti dengan NIM F1C220001 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis pada data multivariat di mana data yang diberikan yaitu berupa masalah pada suatu studi pada suatu siswa. Diberikan 3 perlakuan dengan 2 tingkatan, di mana perlakuan pertama yaitu AA, C, dan NC, dengan tingkatan pada setiap perlakuan yaitu lemah dan tinggi. Diberikan data sebanyak untuk AA yaitu sebanyak 30 data, kemudian untuk perlakuan C sebanyak 28 data, kemudian untuk perlakuan NC sebanyak 29 data. Maka jumlah dari keseluruhan perlakuan yaitu sebanyak 87 data. Pada kesempatan kali ini, setiap perlakuan diuji menggunakan software yaitu software SPSS. Data berikut untuk dimasukkan ke dalam software SPSS, kita melakukan suatu perubahan di mana data tersebut untuk setiap perlakuan kita berikan suatu pemisalan di mana 1 sebagai AA, 2 sebagai perlakuan C, dan 3 sebagai perlakuan NC. Kemudian kita ubah ketiga data ini menjadi satu data, yaitu sebagai berikut. Dengan untuk kolom pertama yaitu untuk kolom perlakuan, yang kedua untuk tingkatannya yaitu lemah, yang ketiga untuk tingkatan tinggi. Di mana data ini berjumlah sebanyak 87 data. Kemudian untuk melakukan analisis di SPSS, kita mengcopy 87 data ini ke software SPSS. Pertama kita copy terlebih dahulu dari kolom perlakuan, kolom low, dan kolom high. Ada sebanyak 87 data. Kita copy ke software SPSS-nya. Kita copy di data view di yang pertama. Setelah kita copy, kita berikan kita masukkan di variable view untuk memberikan penamaan dan label dan sebagainya. Untuk yang pertama kita beri penamaan yaitu perlakuan. Yang kedua itu low. Ini adalah untuk height-nya. Dengan desimalnya kita menggunakan bilangan bulat, maka kita tidak menggunakan bilangan desimal, yaitu kita buat menjadi 0. Untuk labelnya kita samakan dengan yang untuk namanya. Itu perlakuan. Atau bisa juga label ini misalnya untuk perlakuan itu sebagai variabel Y-nya, kemudian low dan height-nya itu sebagai variabel X-nya atau variabel bebasnya. Low-nya X1, height-nya X2. Kemudian khusus untuk yang perlakuan, karena dia adalah suatu label, maka kita berikan di sini untuk angka 1 tadi itu merupakan perlakuan AA. Kemudian ada angka 2, itu merupakan perlakuan C. Kemudian 3 itu merupakan perlakuan NC. Kemudian oke.
Kemudian kita ubah di sini yaitu berupa nominal. Kemudian kita klik di analyze, kita ambil di general linear model, kita pilih yang multivariate. Kemudian untuk perlakuan kita masukkan di fixed factor, kemudian untuk low dan high-nya di dependent variable. Kemudian kita pilih option, kita klik descriptive statistik dan homogeneity test-nya dengan signifikansi level 0,5 atau taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Kemudian oke. Nah, maka diperolehlah ini hasil dari analisisnya. Untuk yang tabel pertama ini menjelaskan berapa banyaknya data untuk perlakuan AA, perlakuan C, dan perlakuan NC. Kemudian untuk descriptive test, ini kita lihat pada kolom rata-rata atau meannya, di mana untuk X1 tadi itu bagian yang lemah, kemudian X2 bagian yang tingginya. Di sini kita bisa melihat untuk rata-ratanya di bagian yang lemah untuk setiap perlakuan yaitu baik AA, C, dan NC memiliki rata-rata yang sangat berbeda. Maka dari rata-rata ini kita bisa melihat bahwa setiap perlakuan yang dilakukan pada tingkatan ini itu bisa jadi signifikan. Itu hanya kita melihat dari rata-ratanya saja. Kemudian untuk yang X2 atau yang tingkatan yang tingginya diperoleh rata-ratanya juga memiliki perbedaan yang cukup jauh atau sangat jauh, karena untuk AA-nya 24,67, kemudian untuk C-nya 8,61, kemudian untuk NC-nya 51,38. Di sini kita juga dapat melihat bahwa setiap perlakuan yang dilakukan pada tingkatan tinggi ini juga memiliki kemampuan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkatan tinggi yang dilakukan untuk mengajar siswa atau siswi tersebut. Kemudian kita coba lihat pada tabel multivariate testnya. Ini merupakan tabel yang menguji secara simultan atau secara keseluruhan apakah perlakuan AA, perlakuan C, dan perlakuan NC itu benar-benar mempengaruhi secara signifikan, dan mempengaruhi itu setiap tingkatannya itu berbeda-beda. Di sini diperoleh untuk Pillay trace, Will lambda, Hotelling trace, Royce-Largus-Ruth itu memiliki signifikan. Kita cukup melihat pada baris perlakuannya saja bahwa signifikansinya itu 0,000, di mana 0,000 ini kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan AA, perlakuan C, dan perlakuan NC itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk mempengaruhi setiap tingkatan, baik itu tingkatan lemah maupun tingkatan rendah. Kemudian secara ini merupakan hasil yang dilakukan secara simultan atau secara keseluruhan. Kemudian untuk melihat satu persatu apakah benar untuk low-nya saja itu benar-benar mempengaruhi setiap perlakuannya itu terhadap tingkatan rendahnya, atau justru hanya di tingkatan tinggi saja, karena pada tabel ini itu hanya dilihat secara simultan atau secara keseluruhan. Kemudian kita dapat melihat pada tabel test of Bitwig subject effect. Kita lihat pada tabel perlakuan. Di sini kita lihat untuk X1 tadi itu lemah, X2 itu tingkatan yang tinggi. Kita cukup melihat pada signifikansinya, di mana diperoleh signifikansi untuk yang X1 dan X2 itu juga 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau satu-satu bahwa benar
setiap perlakuan, yaitu perlakuan AA, perlakuan C, dan perlakuan NC itu benar-benar signifikansi dalam mempengaruhi tingkatan lemah dan tingkatan rendah secara parsial. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.